2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Darmawansyah selaku dari kelompok 9 akan membawakan makalah kami yang berjudul Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dan Konstitusi. Saya Sultan Darmawansyah selaku dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Bagaimana Nilai dan Norma Konstitusional UUD NRI 1945 dan Konstitusional Ketentuan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Yang pertama dari makalah kami ada menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pada saat Anda menemukan aturan dan atau hukum yang berisi ketentuan yang mengatur bagaimana perintah dijalankan, artinya Anda telah menemukan bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara suatu negara. Merujuk pandangan Lord James Bryan, yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Selanjutnya ada urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kita memahami urgensi konstitusi, perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya. Apa saja sih fungsi dari urgensi tersebut? Yang pertama ada fungsi konstitusi. Yang kedua ada fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan, dan yang ketiga ada konstitusi berfungsi untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kedua, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi adalah dokumen hukum yang menjadi landasan bagi sebuah negara untuk menjalankan sistem pemerintahannya dan mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Di Indonesia, konstitusi sangat penting karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi. Konstitusi merupakan landasan utama yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, termasuk pejabat pemerintahan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, konstitusi juga memainkan peran penting dalam membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam kesimpulannya, konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia karena memberikan dasar hukum bagi sistem pemerintahan, hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan sistem keadilan. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes. Dari pandangan ini kita akan memahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Dalam bukunya yang berjudul Rakyatan, dia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya. 1. Sumber historis. Konstitusi RIS dan UUD 1945. 2. Sumber sosiologis, masyarakat majemuk Indonesia. 3. Sumber politik, proses demokratis. Dari sumber historis, sosiologis, dan politik di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia harus mengakui keberagaman masyarakat dan melindungi hak-hak minoritas, sekaligus memperkuat lembaga-lembaga demokratis dan membatasi kekuasaan pemerintahan. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya yang E, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahan UUD NRI 1945 yang pada mulanya merupakan tuntutan reformasi dalam perjalanannya telah menjadi kebutuhan seluruh komponen berbangsa. Setelah disahkannya, dengan demikian UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah ini peraturan yang di bawahnya bertentangan atau tidak.
Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang dapat dalam Undang-Undang Dasar. Dalam APBN 2016, pos belanja negara ditetapkan sebesar 2,95,7 triliun yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat, anggaran transfer ke daerah, dan dana desa. Berdasarkan uraian tadi, tampak bahwa masyarakat sebenarnya sudah menikmati uang pajak yang mereka bayarkan tanpa diketahui sebelumnya. Pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, subsidi pupuk, bantuan langsung sementara masyarakat atau sejenisnya. Akan tetapi akan terasa janggal apabila penerima manfaat uang atas pajak dan penerima fasilitas publik bukanlah seorang pembayar pajak atau wajib pajak. Terima kasih. Selanjutnya praktik warga negara 4. Materi muatan UU DNRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada di dalam UU DNRI 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya aturan HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimasukkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizik yang bernim belakang 90. Pertanyaannya, mengapa konstitusi menjadi syarat mutlak bagi munculnya sebuah negara hukum? Jawabannya adalah konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Konstitusi dapat berfungsi untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Virus di belakang 80 dengan pertanyaan, adakah negara yang tidak memiliki konstitusi? Jika ada, apakah yang terjadi dengan kehidupan negara tersebut? Jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi, maka tidak akan ada kerangka hukum dan sistem pemerintahan yang jelas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan krisis politik yang serius, serta mendorong tindakan sewenang-wenang dan korupsi di antara pejabat pemerintah dan pemimpin politik. Sekian, terima kasih.